Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka kita sama-sama berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu dan juga memberikan kemudahan dalam mengamalkannya. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajibat. Masih tersisa 2 bab lagi, atau 2 pembahasan, yaitu pertama An-Nifaq, yang kedua pembahasan tentang At-Taghut. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan kedua pembahasan ini. Kita lihat di halaman yang ke-29 setelah pembahasan kemarin yang berkaitan dengan bentuk kekufuran, 2 macam kekufuran, kufur akbar dan kufur asghar. Sekarang kita masuk, berkata penulis rahimahullahu taala, An-Nifaq. Silakan dibaca. Sittatu anwa'in. Minan nar. Naam. Terus al-awwal takdzibu rasul sallallahu alaihi wasallam. At-tsani takdzibu ba'di ma ja'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tsalitsu Bughdu Ar-Rabi' bu'du ba'di ma ja'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khamis al-masarratu min khifari dini rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadis al-karahiyatu min khifari dini rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Berkata penulis di sini, An-nifaqu naw'ani. An-nifaq ada 2 macam. Sebelum kita bahas, perlu kita ketahui yang dimaksud dengan nifaq di sini adalah menampakkan sesuatu yang menyelisihi hatinya. Dia menampakkan pada zahirnya sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Itu nifaq. Nah, orangnya disebut munafik. Nifaq itu sifatnya, bentuk sifatnya. Jadi dia menampakkan
ya pada zahirnya sesuatu yang menyelisihi apa yang ada dalam hatinya, itu makna nifaq. Nah, orangnya disebut munafik. Kemudian kalau nifaq ya, atau orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut munafik karena mereka menampakkan iman, menampakkan Islam pada zahir mereka, sementara hati mereka menyembunyikan kekufuran. Makanya itu disebut mereka munafik, karena mereka menampakkan di zahirnya Islam, di lisannya mereka mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka ucapkan dengan lisan, ini kan zahirnya. Di badan mereka, mereka sholat juga, mereka duduk atau hadir di majelisnya Nabi SAW, mereka ikut bahkan berjihad, berperang bersama Nabi SAW. Itu yang mereka tampakkan di zahir, yang kelihatannya, zahir, yang tampak. Tapi di hati mereka, mereka menyembunyikan kekufuran, ya, menyembunyikan kekufuran. Mereka sebenarnya masuk Islam itu bukan karena mereka memang meyakini kebenaran Islam, ya, tapi karena mereka hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Ya, orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, agar terjaga ya jiwa, harta dan darah mereka. Seperti itu. Nah, ini sifat nifaq. Nah, di sini, dan nifaq ini kata penulis nau'ani, ada dua macam. An-nifaqu nau'ani, ada dua macam. Yang pertama i'tiqadiyun, nifaq i'tiqadi, yang berkait nifaq i'tiqad, keyakinan. Wa yang kedua amaliyun, nifaq amaliyun, nifaq amali. Nah, nifaq i'tiqadi ini yang dia hukumnya ya kufur, ya. Seperti orang-orang munafik tadi yang di zaman Nabi SAW, yang mereka menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ini namanya nifaq i'tiqadi. Adapun yang amali, ya, ini bukanlah nifaq yang sampai pada derajat kufur atau kafir. Ya, kalau dalam pembagian kufur kan nanti ada kufur kafir, yang kufur akbar dan asghar. Begitu juga nifaq, ada yang nifaq akbar atau di sini diistilahkan i'tiqadi. Ya, ada yang asghar, yang kecil, yang diistilahkan dengan amali. Itu bedanya. Jadi nifaq i'tiqadi pelakunya ya kafir. Kalau dia tidak bertobat sebelum mati, maka dia bahkan fidarkil asfali minan nar, berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Ya. Kata Allah, innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka. Yang dimaksud dengan munafik di sini, yang nifaknya i'tiqadi, ya, yang mereka kekal di neraka. Karena pada dasarnya mereka tidak beriman, tidak berislam, cuma tampakkan pada zahirnya saja. Itu yang i'tiqadi. Adapun yang amali, nah ini tidak kafir, ya, dia hanya memiliki satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Yang ini menimpa seorang muslim. Nanti akan dijelaskan perincian di bawah. Ya. Jadi nifaq i'tiqadi itu sekali lagi, ya, yang dimaksud dengan nifaq i'tiqadi, izharul Islam wa ibtanul kufri, menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran di hatinya. Waliyadzubillah. Itu nifaq i'tiqadi. Menampakkan apa? Islam sementara hatinya kafir sebenarnya. Itu. Nah, ini yang nifaknya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan nifak yang seperti ini sangat berbahaya karena kita tidak tahu, ya. Kita lihat dia sebagai teman, sebagai kawan, padahal dia lawan sebenarnya. Orang-orang yang merusak Islam dari dalam. Makanya di surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang beriman dan juga beberapa ayat. Kemudian sifat-sifat orang kafir itu cuma 2 ayat. Adapun sifat-sifat orang munafik sampai ya lebih dari
5 ayat Allah jelaskan, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu kata Allah di awal surat Al-Baqarah. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka katakan itu dengan lisan mereka, tampakkan dengan zahir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Ya, mereka orang munafik. Allah jelaskan keadaan mereka di awal surat Al-Baqarah itu beberapa ayat, lebih banyak dari penjelasan tentang orang-orang kafir. Orang kafir itu hanya 2 ayat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bikin surat sendiri, ya, surat Al-Munafiqun. Ya, karena mereka ini berbahaya, menampakkan Islam tapi sebenarnya kafir. Nah, itu yang pertama, nifaq i'tiqadi, yang ini kafir hukumnya. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Nah, dia ada beberapa macam di sini. An-nifaqu i'tiqadiyun, nifaq yang i'tiqadi ini, an-nifaqul i'tiqadi itu sittatu anwa, ada 6 macam. Nah, kata penulis di sini ada 6 macam. Artinya kalau orang memiliki di dalam hatinya punya 6 sifat ini, berarti dia telah, ya, terjerumus dalam bentuk nifaq yang al-i'tiqadi, nifaq yang besar, yang pelakunya kafir, dan kalau dia mati tidak bertobat, dia di dalam neraka selama-lamanya. Maka harus kita perhatikan 6 macam ini, ya. Hati-hati, ya. Yang pertama, al-awwalu, nifaq i'tiqadi yang pertama, takdzibu Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mendustakan Rasulullah. Ini yang pertama. Dia mendustakannya di mana? Di hati, karena kan ini nifaq. Dalam penampilan zahirnya dia mengatakan dia percaya. Ya, wa idza ja'akal munafiqun, kalau datang kepada engkau orang munafik, mereka akan mengatakan engkau Rasulullah. Ya. Dengan zahir, dengan lisannya mereka tampakkan mereka mengakui Rasulullah, tapi di hatinya mereka takdzibu Rasul. Ya, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Enggak percaya, intinya seperti itu. Kalau dia sudah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mendustakan seluruh syariat yang dibawa oleh beliau. Ya. Salat, zakat, haji, puasa, dan juga yang lain dia dustakan. Cuma dia amalkan secara zahir. Zahirnya dia amalkan, tapi hatinya mendustakan. Ya, inilah nifaq orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan, ya, di afiyah, diselamatkan dari sifat ini. Dan dalilnya, ya, banyak. Misalnya dalam ayat surat Al-Baqarah tadi yang telah kita sebutkan, Al-Baqarah ayat 8 sampai 10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada orang yang mengatakan, ya, orang-orang munafik ini mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka enggak beriman, kata Allah. Mereka kafir dalam hatinya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Menipu dengan menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran. Wa may yakhda'una illa anfusahum, tapi mereka sebenarnya itu hanya menipu diri mereka sendiri, ya, karena Allah tahu, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Innallaha alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Wa may yash'urun, mereka menipu diri mereka sendiri tapi mereka enggak sadar. Tuh. Dan nifaq seperti sangat berbahaya.
Karena membuat kita orang-orang beriman tidak tahu mana kawan mana lawan. Kita anggap dia kawan padahal sebenarnya lawan ya. Ini bahaya sekali. Mereka menampakkan ya, dan kekufuran ini, pendustaan, takdzibur rasul, pendustaan kepada rasul ini mereka simpan dalam hati. Di zahirnya tidak. Makanya dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Surat Al-Munafiqun ayat pertama. Kalau datang orang-orang munafik, qalu, mereka mengatakan kepada Rasulullah, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau Rasulullah. Itu kata mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, Allah mengetahui bahwa engkau rasulnya. Wallahu yashhadu anna innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu kadzib. Mereka berdusta ketika mengatakan itu, ya. Takdzib. Mereka orang-orang yang berdusta ketika mengatakan innaka la rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Dusta mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sani, bentuk nifaq i'tiqadi. Ya, ingat ini semua terjadi dalam hati. Di zahirnya tidak tampak. As-sani takdzibu, mendustakan ba'dhi, sebagian, ma, apa-apa yang ja'a bihi, datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sebagian apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ja'a bihi, ini maksudnya apa-apa yang Rasulullah bawa. Apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, itu ya syariat Islam ini, Al-Qur'an dan hadis. Mendustakan sebagian. Kalau yang nomor satu, dia takdzib, mendustakan semuanya. Nah, kalau yang nomor dua ini mendustakan sebagian. Nah, ini juga bahaya. Dan ini pun terjadi dalam hati, ya. Terjadi dalam hati. Ini juga termasuk nifaq i'tiqadi. Dan ini lebih berbahaya dari yang pertama. Kenapa? Kalau yang pertama itu dia memang murni terjadi pada orang-orang munafik yang kafir. Adapun yang kedua ini bisa saja mungkin secara tidak sadar tertimpa kepada diri seorang muslim. Maka berbahaya, hati-hati mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari sebagian yang sudah jelas itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingkari, dia dustakan. Maka ini juga termasuk nifaq yang i'tiqadi. Hati-hati. Syariat Islam ini kita tunduk, taslim, semuanya kita terima. Baik yang telah mampu kita laksanakan atau yang belum mampu kita laksanakan. Kalau ada sebagian syariat yang kita berat untuk melaksanakannya, ya berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seorang kecuali apa yang dia mampu. Boleh kita belum mampu, kita tinggalkan kalau belum mampu. Tapi bukan berarti kita membencinya, tidak boleh, ya. Tidak boleh kita membenci sebagian saja dari syariat Islam ini yang memang sudah jelas itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kebencian dalam hati, walaupun secara zahirnya kita amalkan, maka ini masuk nifaq i'tiqadi, ya. Berbahaya. Yang pelakunya tadi adalah apa? Fid darkil asfali minan nar, berada di dasar paling bawah dari neraka. Hati-hati, ya. Ini nau yang ketiga. Kemudian nau yang kedua. Sekarang yang ketiga, an-nau'us salis, ya. As-salisu. Jadi ingat ya, kalau ada angka-angka, urutan angka yang wazannya fa'il, ini kan, sani, salis, rabi, begitu kan? Bacanya ya fa'il, wazannya itu menunjukkan urutan. Ya, as-sani kedua, ya, as-salis ketiga. Yang ketiga, as-salisu bughdu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bughdu, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nifaq waliyadzubillah yang ini enggak mungkin muncul dari seorang beriman, enggak mungkin.
Ya, hanya orang kafir yang munafiknya, orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka pada hakikatnya orang kafir. Hanya dari mereka lah muncul nifak model seperti ini, membenci Rasulullah, Masya Allah. Kalau orang beriman, dia pasti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin seorang yang mengamalkan maksiat, ya, dia kan mengamalkan maksiat bukan karena benci, ya karena hawa nafsunya. Tapi kalau ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan dia cinta Rasul. Atau sebagian saudara-saudara kita yang terjatuh dalam bid'ah, ya mereka melakukan bid'ah itu bukan karena benci Rasul, tapi ya bahkan mereka menganggap itu adalah ya mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Tapi bukan karena mereka membenci Rasul. Nah, jadi nifak yang ketiga ini hanyalah terjadi pada orang-orang kafir yang menampakkan keislaman, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin, ya mereka mencintai, bahkan wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai aku lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia semuanya. Seorang mukmin, ya pasti dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi, sekarang yang keempat, bughdu ba'dhi ma jaa bihi ar-rasuli sallallahu jaa bi ar-rasulu afan. Fa'il dari jaa, ya. Ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebagian apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sama. Ya, membenci sebagian, ya, apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau bawa berupa Al-Qur'an maupun hadis tidak boleh kita dustakan, baik sebagian atau keseluruhan, dan tidak boleh kita benci baik sebagian atau keseluruhan. Tidak boleh kita membenci sebagian dari syariat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang, ya, ini terjadi pada seorang mukmin, seorang muslim. Ya. Jadi hati-hati, kita harus selalu melihat, mengkoreksi hati kita. Jangan sampai kita ada kebencian terhadap sebagian apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Ya, kalau kita memang belum mampu melaksanakan hal tersebut, ya kita boleh kita tinggalkan kalau belum mampu, tapi tidak boleh kita mendustakannya, apalagi membencinya, apalagi sampai mendustakan hal tersebut. Insyaallah ini jelas, ya, mudah kita pahami hal tersebut. Atau termasuk di sini kata para ulama, membenci orang-orang yang mendakwakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendakwakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini masuk juga. Dia membenci orang-orang yang mendakwakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau membenci orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini hati-hati. Ini bisa masuk nifaq i'tiqadi. Dia benci kepada orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat, atau dia membenci orang-orang yang mendakwakan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Ini hati-hati. Ya. Ini bisa terjatuh dalam nifaq i'tiqadi, membenci sebagian apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, didakwakan oleh para ulama, didakwakan oleh para dai. Ya, maka orang yang mendakwakannya, yang mengamalkannya, dan yang mendakwakannya tidak boleh kita benci, harus kita cintai malah. Kalau kita betul mencintai apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh, kalau kita betul cinta, maka kita pun mencintai orang-orang yang mendakwakannya. Kita mencintai para ulama yang berada di atas akidah yang benar, yang mendakwakan akidah yang benar. Kita cinta pada mereka. Para da'i yang merupakan penyambung lidah para ulama, harus kita cintai, kita muliakan sesuai dengan, ya, kedudukannya, tanpa harus berlebih-lebihan, dan tidak juga harus meremehkan mereka, para ulama. Itu konsekuensinya.
Jadi kalau ada orang yang membenci salah seorang ulama sunnah karena dia mengamalkan sunnah dan mendakwakan sunnah, ini berarti terjatuh. Ya, membenci seorang dai karena dia mengamalkan sunnah dan mendakwakan sunnah. Jadi alasan kebencian itu bukan karena yang lain, tapi karena dai tersebut mengamalkan sunnah dan mendakwakan sunnah, dia benci. Nah, ini nifaq i'tiqadi. Ya, kalau ada seorang dai yang dibenci karena akhlaknya yang jelek misalnya, ya ini memang wajar. Ada dai sunnah misalnya, dia mendakwakan Al-Quran dan sunnah, tapi akhlaknya jelek misalnya dai tersebut. Nah, dia dibenci karena akhlaknya yang jelek itu, bukan karena dakwanya. Nah, ini tidak masuk nifaq. Bahkan memang wajar. Namanya dai terus akhlaknya jelek itu dibenci, wajar. Dai kok misalnya suka berbohong. Dai kok misalnya suka minta-minta, suka berhutang, minta-minta untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Kalau dia dibenci karena itu, nah ini wajar, bukan nifaq i'tiqadi. Tapi kalau dia dibenci, seorang dai dibenci karena, ingat, karena alasannya dia dibenci karena dakwah dia, karena dia berdakwah mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, kepada pemahaman para sahabat, dia dibenci karena itu, maka ini bisa terjerumus dalam nifaq i'tiqadi. Ya, pada poin yang keempat ini, membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, membenci para pendakwanya. Nah, ini harus kita berhati-hati. Makanya para ulama sunnah, para dai yang menyambung lidah para ulama ini, mereka manusia. Mereka tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Kalau mereka ada kesalahan, ya kita berikan uzur, kita maafkan sebagai bentuk kecintaan kepada ya apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi kesalahan mereka tidak boleh kita ikuti. Jadi kalau ada seorang ulama atau seorang dai yang tergelincir, kita lihat dia memang ulama sunnah, memang seorang ustadz yang selalu mendakwakan sunnah, berada iltizam, berpegang teguh dengan sunnah. Tapi satu kali dia tergelincir kesalahan misalnya, maka yang pertama yang kita lakukan adalah, kalau kita mampu, kita nasihati, ya, kita nasihati, ya, kalau kita mampu. Yang kedua, kita tidak mencela dia, tidak langsung dikatakan dibid'ahkan atau dikatakan ahlul bidah, tidak, ya, karena tidak semua manusia termasuk ulama, para dai itu tidak maksum. Tidak boleh kita hinakan, rendahkan. Kalau memang dia asalnya seorang ulama ahlus sunnah atau dai ahlus sunnah. Yang ketiga, tidak boleh kita ikuti kesalahannya. Nah ini, jangan juga cinta yang berlebih-lebihan, sangat mencintai seorang ulama, sangat mencintai, memuliakan seorang ustadz, sampai kesalahannya pun kita ikuti. Ya, fatwanya yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah, kita ikuti karena apa? Alasannya cinta. Nah ini salah juga. Ini salah, kan begitu. Jadi ketika kita meninggalkan seorang ulama karena pendapatnya yang keliru, atau meninggalkan seorang ustadz sunnah karena pendapatnya keliru, itu bukan berarti kita benci mereka, tidak. Ya, justru ini karena kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari siapapun. Ya, seperti itu. Tapi orangnya, ulamanya, ahlus sunnahnya, dai ahlus sunnahnya tidak kita cela, tidak kita rendahkan, dia. Tapi kita jangan ikuti kesalahannya, dan kalau kita mampu kita nasihati. Seperti itu. Itu adabnya. Nah, beda kalau dia memang ulama ahlul bid'ah, memang dai ahlul bid'ah, selama ini tahu memang jelas dia berada di atas kebid'ahan, dakwanya, ceramahnya. Ya ini jelas, ini harus kita tahdzir. Ya, kita tinggalkan orangnya. Kalau mampu ya dinasihati, kita tidak ikuti kesalahannya, dan harus kita berikan peringatan kepada masyarakat. Hati-hati dengan ustadz ini. Ini ada ceramahnya yang banyak, ceramahnya yang batil, yang menyelisihi akidah ahlus sunnah. Boleh seperti itu. Tapi ini harus tentu dengan penelitian dan melihat perkataannya secara keseluruhan. Apalagi zaman sekarang banyak dai-dai yang muncul yang membawa pemahaman yang keliru, yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, yang muncul di YouTube bertebaran. Nah, itu.
Baik, ini yang keempat, membenci sebagian apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, al-khamis, al-masarratu, gembira. Al-masarrah itu merasa gembira, biinkhifadi, dengan apa? Dengan dihinakannya dini rasuli, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Merasa gembira jika agama Rasulullah itu dihinakan, agama Islam. Dia senang kalau apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran, hadis, berupa syariat Islam ini dihinakan. Dia senang dalam hati. Ingat, ini terjadi dalam hati semua, ya. Yang poin yang kita bicarakan ini semua terjadi di dalam hati. Karena kan nifak, tadi kita katakan nifak itu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dalam hatinya. Ya. Dalam zahirnya orang ini merasa sedih kalau agama Islam direndahkan, tapi di hatinya dia senang. Sebenarnya dia senang, dia bersyukur. Nah, ini nifak i'tiqadi. Kalau umat Islam ini ditimpa kemudaratan, mereka senang. Kalau umat Islam ditimpa kemenangan, kebaikan, mereka sedih. Nah, ini bahaya. Ini nifak. Ya, berhati-hati, ya, hati kita. Makanya tanda orang beriman itu, ya, ketika agama ini dihinakan, dia tidak senang, dia marah. Adapun kalau ketika agama Islam, syariat Islam dihinakan oleh manusia, terus dia senang, nah ini hati-hati. Atau tidak ada rasa benci dalam hatinya ketika orang menghina syariat Islam. Sekarang kan orang lebih benci, lebih marah kalau pribadinya dihinakan, direndahkan. Tapi kalau Islamnya direndahkan, dihinakan, dia tidak marah. Ya, Nabi SAW ketika diri beliau secara pribadi, ya, beliau tidak marah kalau itu berkaitan dengan hak beliau pribadi. Beliau tidak marah. Pernah datang seorang Arab Badui yang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sangat kasar. Jadi selendang atau ridha yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pundaknya langsung ditarik. Minta tapi langsung ditarik dengan keras sampai meninggalkan bekas di lehernya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang beliau lakukan? Beliau hanya melihat dan langsung tersenyum kepada orang tersebut, tidak marah. Ini berkaitan dengan pribadi beliau. Adapun kalau berkaitan dengan syariat agama Islam ini, yang beliau tegas. Ada orang yang meninggalkan kewajiban, ya, melakukan keharaman, beliau tegas kalau berkaitan dengan syariat, apalagi dengan masalah tauhid, kesyirikan. Itu. Ya. Kita pun harus seperti itu kalau kita mencontoh Nabi SAW. Kalau berkaitan dengan diri kita, ya harus sering memaafkan dan lapang dada. Kalau diri kita pribadi dihina, direndahkan, difitnah, atau yang lainnya, ya harus sering lapang dada saja, maafkan. Ya, kalau kaitan dengan diri kita. Tapi kalau kaitannya dengan agama Islam, dengan syariat, ya kita tegas. Kita jelaskan, kita bantah kalau kita mampu. Kalau ada orang yang menghinakan agama, sunnah, tuh. Tapi kalau cuma kaitan dengan diri pribadi, ya banyak-banyak memaafkan, ya banyak-banyak memaafkan. Nah, ini yang kelima, dia merasa senang dalam hatinya ketika agama Islam itu, agama Rasulullah SAW dihinakan sunnah, dia senang, ya. Dia nak menghina, tapi ada orang lain yang menghina, dia senang, dia ikut komen. Ada orang menghina jenggot misalnya, dia bukan dia yang membuat komen, bukan dia yang membuat status itu misalnya, tapi dia ikut komen dengan senang, ketawa. Nah, ini hati-hati, ini masuk nifaq i'tiqadi yang pelakunya fiddarkil asfali minan nar. Berhati-hati. Ini bentuk yang kelima. Makanya dalam syarahnya dikatakan faman sarra bin khifadi ad-dini wa ahlihi fahuwa minal munafiqin an-nifaqul akbar.
Barang siapa yang senang agama Islam dan pemeluknya dihinakan, direndahkan, ya ingat, agama Islam dan para pemeluknya direndahkan, dihinakan, maka dia termasuk ya munafik yang dengan nifak yang akbar. Ya. Seperti orang yang senang ketika ada orang yang senang ketika dai yang beramar ma'ruf nahi mungkar, mendakwakan tauhid dan mencegah dari syirik, mendakwakan sunnah dan mencegah dari bid'ah, mendakwakan ketaatan dan mencegah dari maksiat. Dia senang kalau ada dai yang seperti ini dihinakan, ya, senang. Kalau ada dai yang seperti ini tertimpa musibah misalnya, dia senang. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kita umat muslim Ahlus Sunnah Indonesia khususnya dan juga dunia bahkan pada umumnya baru saja ditimpa duka yang mendalam dengan diwafatkannya ustadz kita, bahkan saya katakan guru kita semua, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas. Beliau ini banyak sekali memberikan faedah kepada kita. Karena kata Syekhul Islam, man afadaka fahuwa saykhuka. Barang siapa yang memberikan faedah kepadamu, maka dia adalah gurumu. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan beliau itu guru kita, walaupun kita tidak pernah duduk langsung mengambil ilmu langsung takhasus kepada beliau. Dan kita tahu beliau bagaimana dakwah beliau rahimahullah taala terhadap tauhid, bagaimana dakwah beliau mengajak kita kepada sunnah dengan pemahaman para sahabat, bagaimana dakwah beliau mencegah manusia dari kesyirikan dan bid'ah, sudah ma'ruf. Nah, dengan kematian beliau ini, seorang yang benar cintanya kepada Islam akan sedih pasti. Dan orang yang di dalam hatinya ada sifat nifak, munafik, pasti senang. Ya. Dan ya kalau kita lihat yang tersebar di internet itu ada yang sedih dan ada sebagian yang na'udzubillah yang mereka bahkan senang dan bersyukur bahkan. Hati-hati, ya. Barakallahu fikunna, hati-hati. Ini termasuk nifak i'tiqadi. Membenci, ya, senang dengan dihinakannya agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senang dengan dihinakannya para dai-nya. Orang-orang yang dai yang memang benar-benar mengajak kepada agama Islam, Al-Qur'an dan hadis dan as-sunnah di atas pemahaman para sahabat. Itu hati-hati. Taib. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yang termasuk dalam nifaq al-i'tiqadi, an-nifaqul i'tiqadiyu, al-karahiyatu bintisari dini Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Merasa benci, ya, ini lawan dari yang kelima tadi, merasa benci dengan ditolongnya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kalau yang nomor 5, dia benci ketika dia senang ketika agama Nabi itu direndahkan, dihinakan. Yang keenam ini dia benci kalau agama Nabi itu unggul, menang, ditolong, dimuliakan. Ya, dia benci. Nah, makanya tadi yang disebutkan ya dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tusibukum hasanatun tasuhum. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, mereka sedih. Dan kalau kalian mendapatkan kemudaratan, kebencana atau apa, mereka senang. Nah, ini hati-hati. Ini yang nomor 6 ini. Dia lawan dari yang kelima. Kalau yang kelima, senang kalau agama Islam dan pemeluk Islam dan para dai-nya dihinakan. Kalau yang ketujuh, dia benci, sedih hatinya, sempit hatinya kalau agama Islam dimuliakan, kalau para dai-nya dimuliakan, ya, ditolong. Seperti itu. Dan ini terjadi dalam hati, dia sembunyikan dalam hati. Ya, karena yang namanya nifaq ini semua itu dalam hati. Ya. Yang zahirnya dia tampakkan beda, berlawanan. Dia tampakkan dia senang padahal dia benci. Seperti itu. Nah, ini 6 macam nifaq yang i'tiqadi. Nah, nifaq i'tiqadi ini pelakunya
kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat dari model nifak ini, yang 6 ini, maka dia nasibnya di akhirat fiddarkil asfali minan nar, berada di dasar neraka kekal selamanya. Naudzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya. Itu nifak yang pertama, al-i'tiqadi, an-nifaqul i'tiqadi. Yang kedua an-nifaqul amali, nifak yang amali. Nah, ini nifak yang kecil, yang pelakunya tidak sampai kafir, ya, tidak sampai kekal di neraka. Tapi dia dosa dan dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan dia termasuk munafik. Tapi ingat, dia tidak kekal di neraka, dia tetap seorang muslim, tapi dia berdosa dengan dosa yang besar. Beliau mengatakan di sini an-nifaqul amali, nifak amali, khamsatu anwa'in, ada 5 macam. Nah, ada 5 sifat. Kalau yang i'tiqadi tadi ada berapa? 6. Kalau yang amali ada berapa? 5. Nah, langsung beliau bawakan dalilnya di sini. Nah, langsung Nabi SAW yang menyebutkan sifat-sifatnya itu ada 5. Orang yang memiliki sifat an-nifaqul al-amali, ya, nifaq amali. Kata Nabi SAW, ya, ayatul munafiqi, belum baca ini tadi, ya silakan baca dulu. An-nifaqul amali. Pardon. Sallallahu alaihi wasallam. Munafiqi. Nah, yang bentuk nifak yang kedua, nifak amali. Khamsatu anwa'in, dia ada 5 macam. Yang Nabi SAW langsung sebutkan dalam sabda beliau. Kata beliau, ayatul munafiqi, ayatu, tanda-tanda al-munafiq, orang munafik. Ingat, orang munafik di sini yang nifaknya amali, bukan yang tadi yang pertama yang kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak. Ya, tapi Nabi hanya mengatakan tanda orang munafik. Ya. Artinya dia muslim tapi dia punya sifat-sifat kemunafikan yang kecil. Maksudnya kecil di sini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi ingat, dosanya besar. Dosanya besar karena Nabi menyamakan dia dengan orang munafik. Salasun, ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Idza, kalau, haddatsa, dia ngomong, kadzaba, dia dusta. Nah, kalau ngomong suka dusta. Nah, ini tanda orang munafik, tapi tanda nifak, tapi nifak yang amali. Ya. Nah, kalau dia ngomong dia dusta. Ini perkara yang buruk, tercela. Karena seorang muslim itu, ya, pantang untuk berdusta, berbohong. Ya, dusta merupakan dosa besar. Seorang mukmin, seorang muslim bisa saja mungkin dia terjatuh dalam dosa maksiat. Tapi seorang muslim mukmin itu tidak berdusta. Ya, dusta ini merupakan perkara yang sangat besar dosanya. Tapi sayangnya banyak dilalaikan manusia. Kita diharamkan berdusta baik dalam keadaan serius, dalam keadaan bercanda maupun serius. Ya, tidak boleh. Bahkan Nabi, saking bahayanya dusta ini, Nabi SAW melarangnya dalam keadaan bercanda pun sekalipun dilarang. Ya, tak boleh kita bercanda dalam keadaan dusta. Orang yang sering bercanda dusta nanti lama-lama seriusnya ikut dusta, begitu kan? Tapi kalau orang bercanda saja dia tidak dusta, apalagi serius.
Kalau serius dusta itu kita sudah tahu insya Allah. Tapi kalau bercanda dusta, ini yang sering kita terjatuh dalamnya. Banyak kan kita bercanda dusta, bohong. Tidak boleh ya. Tidak boleh kita bercanda bohong. Atau bercanda kepada anak-anak. Makanya dalam sebuah hadis yang maknanya Nabi mengatakan kalau kita berjanji pada seorang anak untuk memberikan sesuatu, harus kita berikan, kata Nabi. Kalau sampai kita nggak berikan, berarti kita termasuk kadzib, pendusta, kata Nabi. Lihat, kepada siapa? Anak-anak. Nak, diam ya. Atau begini ya, begitu, nanti Umi beliin mainan. Harus ditunaikan itu. Kalau enggak, berarti kita dusta, kata Nabi. Walaupun pada anak kecil. Kan banyak orang tua itu demi menenangkan anaknya, dia akhirnya berdusta. Demi menenangkan anaknya, dia berdusta. Ketika anaknya sudah tenang, dia tidak tunaikan ya apa yang dia sampaikan tadi. Itu saking bahayanya dusta, Nabi menutup semua pintu-pintu kedustaan. Baik itu bercanda atau kepada anak kecil, tidak boleh berdusta. Nah, kalau anak kecil bertanya sesuatu kepada kita yang jawabannya kira-kira belum pantas untuk disampaikan kepada anak kecil secara jujur, maka kita jangan dusta, tapi kita jelaskan dengan cara yang lain. Ya. Seperti dulu Abdurrahman Khalid itu pernah bertanya, ya, Umi, kita ini keluarnya dari mana? Ya. Kan kalau kita mau jelaskan langsung ya secara jujur, ya secara detail, kan anak-anak belum paham. Ya kita jelaskan dengan cara yang umum, ya keluarnya dari perut, begitu saja. Nah, jalannya dari mana tidak perlu kita jelaskan. Ya, tapi jangan dusta. Ya, ada yang dusta. Nah, dalam Islam tidak boleh. Mendidik anak itu kita didik dengan jujur, terus jujur. Usahakan mereka jujur. Kejujuran ini yang harus kita tanamkan pada diri mereka. Makanya biasakan kita itu terkadang nggak harus selalu menghukum anak atas kesalahan mereka, apalagi ketika mereka telah jujur. Misalnya, siapa yang tumpahkan air ini, kemudian dia jujur, saya Umi, minta maaf. Nah, nggak usah kita hukum. Kalau dia berkata jujur terus kita hukum, akhirnya apa yang tertanam pada dirinya? Lebih baik berdusta untuk menyelamatkan diri, kan begitu. Nah, daripada nanti dipukul Abi atau Umi, mending dusta saja. Nah, secara tidak sadar kita yang mengarahkan anak kita untuk berdusta. Itu nasihat para ulama. Ya, suruh mereka mengaku dengan jujur. Ketika mereka akui, maka kita puji kejujuran dia. Kan dia jujur, berarti dia berbuat baik. Kita puji dan kita nasihati kesalahan dia. Itu cukup. Tapi kalau dia jujur, kita pukul, kita cubit, kita hukum, padahal dia sudah jujur, dia sudah mengaku, akan tertanam dalam diri anak, lebih baik saya selamatkan diri saya dengan berdusta. Nah, sehingga anak jadi pendusta, dan kitalah yang mengajarkan mereka untuk berdusta secara tidak langsung. Seperti itu. Jadi itu, ketika anak jujur, membuat kesalahan terus dia akui dengan jujur, ini butuh sifat kesatria yang mungkin orang tuanya saja tidak mampu begitu. Kalau berbuat salah terus berani mengaku. Nah, kita berarti anak ini terdapat padanya dua kebaikan. Dia sudah jujur, kebaikan. Kita puji, Masya Allah, Alhamdulillah, Umi senang kamu jujur, itu bagus. Nah, yang kedua, dia punya kesalahan. Nah, itu pun kita nasihati, tapi jangan diulang ya, nah, ini nggak boleh. Begitu saja cukup. Tidak harus main tangan ini itu. Ya. Ini termasuk para guru, para ustadz, para ustadzah, ya. Tidak boleh. Sehingga anak akan terbiasa untuk jujur, terus jujur. Yang jujur ini sifat yang hilang dari kebanyakan manusia, termasuk kaum muslimin. Ya, sifat jujur ini. Jangankan serius, bercanda saja sudah tidak ada sifat jujurnya. Banyak bohong, banyak dusta, pelawak-pelawak itu. Antuna lihat. Beda dengan orang-orang kafir, ya. Anak mereka dari kecil diajarkan apa? Dusta. Ya, nanti kalau malam
siapa yang rajin pada Natal ini yang baik, nanti akan datang siapa? Santa Clauset. Ya. Santa Clauset itu loh yang pakai baju merah, jenggotnya putih. Ya. Masih punya jenggot. Nanti dia akan datang malam-malam bawa hadiah. Dia terbang naik naik kereta kencana, ditarik oleh krusa. Lah, kok Ustadz hafal ya, dari kecil saya jaga Mbak Uni tuh. Sering nonton itu kan. Kita kecil itu, ya itu diajarkan dusta pada anak-anak. Padahal yang naruh hadiah itu orang tuanya pada malam hari. Itu sudah seperti adat mereka. Jadi udah tahu. Malam hari orang tuanya taruh hadiah-hadiah ketika anaknya sudah tidur. Nanti siapa yang naruh ini tadi malam datang Santa ini itu. Nauzubillah. Sudah diajarkan dusta dari kecil. Islam tidak. Harus ajarkan jujur kepada anak-anak. Seperti itu. Nah, ini sifat yang pertama. Ya, tapi kalau orang muslim memiliki sifat ini, dia tidak kafir, tidak selamanya di dasar neraka, tidak. Tapi dia ada berdosa besar, ya. Kalau ngomong dusta, baik sedikit atau banyak, apalagi orang yang banyak berdusta. Dan salah satu yang mendorong orang banyak berdusta dalam sebuah hadis, Nabi jelaskan orang yang berhutang atau banyak hutang. Orang yang banyak hutang pasti banyak dustanya. Yakin itu. Ya. Ada di mana? Yang nagih mau datang ke rumah, oh ada di sini, ada di pasar, padahal dia ada di kamar. Atau yang lainnya. Itu pendorong kedustaan. Yang kedua, dalam hadis ini kata Nabi SAW, Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, wa'ada dia janjian, akhlafa dia menyelisihi janjinya. Enggak memenuhi janji. Tuh. Kalau dia berjanji, dia selisihi janjinya. Tidak memenuhi janji. Tapi ingat, ini memang dia sudah berjanji dan menyelisihi janji dan memang sengaja. Bahkan dari awal ketika dia berjanji itu, dia memang sudah niat dalam hati enggak mau penuhi. Seperti itu. Itu baru yang nifak, yang amali, yang tercela. Dia janji tapi memang dari awal dia sudah niat enggak mau datang, ya, enggak mau memenuhi janjinya. Berbeda dengan orang yang memang dari awal ketika dia berjanji dia niat. Memang dari awal ini kan nifak di dalam hati kan. Dia dalam hati memang sudah berniat saya akan penuhi janji ini, ya. Tapi ya dalam ketika tiba waktu harus dia penuhi janjinya, tiba-tiba dia dapat uzur misalnya, ya. Sehingga dia harus menyelisih janjinya. Nah, seperti ini tidak, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Ya sudah janjian, Ustadz sudah janjian hari ini Ustadz akan taklim jam 9. Itu kan janji dan Ustadznya memang niat mau datang. Qadarullah jam 9 kurang 5 menit tiba-tiba muncul uzur, Ustadznya sakit atau istrinya sakit atau anaknya sakit atau hujan, terus nak jadi taklimnya. Nah, tidak boleh ustadznya idza wa'ada akhlafa. Dia mengisi janji, ustadz kok munafik. Nah, tidak boleh seperti itu. Ini yang memang dari awal dia memang sudah menyembunyikan dalam hatinya enggak mau memenuhi janjinya. Makanya antuna, ya, ini juga nasihat bagi kita semua, meskipun ini terkadang berat. Kalau kita diundang acara yang bid'ah misalnya, jangan berjanji. Kita kan berjanji oh iya, padahal dalam hati kita pasti kan tidak mau dah. Ya kan, nggak mau datang kita sebenarnya kan. Tapi kita katakan, oh iya ya, nanti ya. Ya, jawab saja, oh saya nggak bisa datang begitu. Kalau ditanya kenapa ya kalau mampu jelaskan. Ya acara seperti ini nggak boleh, ini bid'ah. Kalau nggak mampu ya bilang saja ya, pokoknya nggak bisa datang saya. Bilang itu aja, jujur. Punya anak mau datang, nggak bisa datang. Jangan berjanji mau datang, tapi dalam hati memang sudah awalnya nggak mau datang. Nah, ini masuk di sini. Jika berjanji dia menyelisih janjinya. Itu sifat yang kedua. 50 menit. Jam setengah 10.
Baik. Sifat yang ketiga dalam hadis, jadi ingat ya, penuhi janji-janji kita. Dan saya ya sering dijanjiin sesuatu tapi dikhilafi oleh sebagian. Misalnya, ya Ustaz, ayo dong taklim, ya bikin dars bahasa Arab misalnya, dari orangnya langsung, ya. Setelah dibuatkan dars, dia nggak pernah datang. Itu ada orangnya seperti itu, ya. Ya, ada orangnya. Oh, semangat sekali ya Ustaz, mau belajar. Setelah buka majelis, satu kali dia datang cuma satu kali. Ya, tapi saya husnuzon saja karena dia juga seorang muslim yang ya mungkin dia memang uzurnya besar sehingga nggak bisa datang sama sekali. Itu pernah begitu. Ya. Hati-hati ya seperti ini. Ya. Mending kalau kita tidak merasa siap memenuhi janji, jangan berjanji. Tapi kalau kita merasa siap, ya kita boleh berjanji. Dan seandainya muncul uzur di tengahnya, ya kita tidak berdosa. Karena memang kita itu di luar kendali kita. Karena dari awal kita sudah niat memenuhi janji, tapi tiba-tiba di tengah uzur. Nah, seperti Antuna belajar kan, di awal sudah ada perjanjian harus ya istiqomah menyelesaikan pelajaran. Terus ya siap. Itu kan janji, dan Ana yakin Antuna semua pasti janjinya saat itu benar-benar ingin mengikutinya. Tapi kan tiba-tiba di pertengahan ada yang melahirkan. Nah, ini uzur, tidak masalah seperti ini. Ada yang melahirkan, ada yang ini, yang itu, yang memang dia ya pokoknya dia uzurnya itu datang kemudian. Ya, dari awal dia memang niat mengikuti dars sampai selesai, tiba-tiba di tengah ada uzur yang memang dia tidak di luar kekuasaan dia. Nah, ini tidak masalah, tidak mengapa. Tapi yang bahaya itu dari awal cuma ingin mengkadali ustadznya. Ada dulu seperti itu ya. Bujuk-bujuk mau belajar bahasa Arab, setelah dibuka dars dia cuma satu kali datang. Naudzubillah. Tapi saya husnuzon saja, mungkin dia ada uzur yang menghalangi. Taib. Ini sifat yang kedua. Kalau berjanji dia akan ingkari janjinya. Kemudian sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khana, dan jika dia diberi amanah dia berkhianat. Nah, sifat khianat, kalau dikasih amanah dia khianati amanah tersebut. Dia terima dan dia khianati, ya. Dia terima dan dia khianati. Kalau kita dikasihkan amanah mengurus sesuatu, kalau kita merasa tidak mampu, mending kita tolak, ya. Kita tolak. Jangan sampai kita terima terus kita mengkhianati amanah tersebut. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sementara kalian mengetahuinya. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ini mencakup seluruh perbuatan kita yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Itu bentuk pengkhianatan kita. Atau mengkhianati amanat secara umum kepada manusia, atau amanat yang dititipkan manusia kepada kita, ini tidak boleh kita mengkhianatinya. Ya, harus kita penuhi. Kita dititipi sesuatu barang misalnya, diamanahi sesuatu barang, maka kalau kita terima, kita jaga, kita rawat baik-baik sampai yang punyanya mengambilnya, ya. Tidak boleh kita khianati dia. Ya. Intinya di sini kita harus menjaga amanah, ya, dari Allah dan Rasulnya, dan juga amanah dari manusia yang diamanahkan kepada kita. Kalau kita merasa tidak mampu memegang suatu amanah, mending kita
tolak dari awal. Termasuk juga menjaga amanah berupa jabatan kepemimpinan. Sekarang Masya Allah ya, banyak ya para pejabat yang mengkhianati amanah yang dititipkan kepada mereka. Bahkan mereka mencari ya amanah tersebut dalam arti mencari jabatan. Padahal jabatan itu amanah yang berat yang akan Allah mintakan pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Amanah berupa kepemimpinan. Semakin tinggi kepemimpinan, semakin besar amanah yang dia pikul, semakin besar tanggung jawabnya. Ya, ini bahaya. Ya, makanya kita jangan ya haus jabatan, haus kepemimpinan. Ini amanah. Termasuk amanah kepada seorang laki-laki kepala rumah tangga adalah amanah kepada istri anak-anaknya. Allah menitipkan kepada dia istri dan anak-anaknya. Lihat, ketika seorang suami menikahi seorang wanita, dia berarti kan mengambil wanita ini dari pemeliharaan kedua orang tuanya, diambil dari rumah. Berarti ini kan amanah yang orang tuanya titipkan kepada dia. Anak perempuan yang mereka didik dari kecil, mereka sayangi, mereka cintai, yang Masya Allah ya, sangat mereka mungkin digigit semut saja mereka tidak ridho ya, mereka jaga. Tiba-tiba harus diambil seorang lelaki ya, yang gak punya andil apa-apa dalam membesarkan si perempuan ini, diambil, dikasih. Masya Allah. Ini maka para bapak-bapak, hati-hati, jagalah amanah istri ini yang telah diamanahkan, pada hakikatnya diamanahkan oleh Allah kepada kita, diamanahkan oleh orang tua sang istri tersebut kepada kita. Kita jaga, jangan sampai kita khianati. Dengan apa? Dengan kita khianati dengan apa? Dengan kita tidak didik agama misalnya. Perempuan ini kan di rumah orang tuanya dia mungkin dididik agama oleh ayah dan ibunya. Ketika kita ambil terus kita tidak didik agama, nah berarti kita mensia-siakan amanah itu. Ya, anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, jangan kita khianati. Dengan apa? Dengan kita biarkan tidak kita didik agama. Ini yang pertama. Memenuhi amanah ini yang pertama adalah didik agama kepada mereka. Berarti bapak-bapak juga harus terdidik dengan agama, mengamalkan agama. Bagaimana dia didik istrinya agama sebenarnya dia tidak tahu agama. Dia suruh istrinya sholat, dia tidak sholat. Ini khianat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, ya orang yang beriman, jagalah diri kalian. Pertama diri kalian dulu. Para bapak-bapak, jagalah diri kalian dulu. Ya, jaga sholat, jaga puasa, jaga zakat, dan juga jaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Kedua, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, istri dan anak ya harus dijaga. Ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini harusnya ke bapak-bapak ya. Karena apa-apa nanti bapak-bapaknya suruh nonton YouTube saja. Nah, ini loh nasihat bagi kalian. Ya, seperti itu. Istri anak amanah. Jangan yang dalam bayangan seorang suami yang amanah itu cuma misalnya dia dititipi barang oleh orang, itu amanah harus dia jaga baik-baik. Masya Allah. Seperti itu. Ada orang begitu. Tapi amanah berupa istri dan anak ini dia nak jaga. Dia nak jaga mereka dari api neraka. Gitu. Jadi ini sifat yang ketiga yang Nabi sebutkan. Jika diberikan amanah, dia menyelisihi amanah tersebut. Dan amanah di sini luas, amanah ini ya, banyak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah itu kepada ahlinya. Diperintahkan kita untuk menunaikan amanah. Taib. Ini sifat yang ketiga yang disebutkan Nabi dalam hadis. Nah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Yang tiga ini,
idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini riwayat Muslim. Kemudian ada tambahan 2 dalam riwayat yang lain, idza khasama fajara. Jika berselisih, kalau dia berselisih dengan orang, dia melampaui batas. Nah, idza khasama fajara. Kalau dia berselisih dengan orang, dia melampaui batas dalam berselisih. Di antara bentuk melampaui batas dalam berselisih ya, kalau berselisih lebih dari 3 hari. Nah, ini tidak boleh ya. Dalam Islam, jika perselisihan itu dalam masalah duniawi, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Termasuk berselisih dengan suami istri. Kalau itu masalah duniawi ya. Tapi kalau masalah agama boleh. Misalnya kita ya berselisih dengan ahlul bid'ah. Ya. Memboikot ahlul bid'ah misalnya, itu boleh lebih dari 3 hari. Seperti kisah Ka'ab bin Malik yang dia ditahdzir oleh Rasulullah dan para sahabat ya, selama kurang lebih 3 atau 4 bulan. Tidak dijawab salamnya, tidak diajak ngobrol. Ini kan ya ditahdzir, diboikot. Itu lebih dari 3 hari, berbulan-bulan. Karena apa? Masalah agama. Tapi kalau cuma masalah duniawi, ya boleh kita mungkin berselisih dalam masalah duniawi, tapi batasnya 3 hari. Masalah apa? Misalnya masalah duit, masalah yang lainnya, pokoknya yang berkaitan dengan duniawi. Dibolehkan cuma 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari tidak boleh. Kita harus selesaikan kurang dari 3 hari. Nah, kalau kita 3 hari itu sudah berusaha menyelesaikan, sudah minta maaf, tapi orangnya nggak mau maafkan atau orangnya masih terus menyelisih kita, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kita sudah terlepas beban. Karena kita sudah ingin berdamai, kita sudah minta maaf, kita sudah ingin menyelesaikan, tapi kan orangnya tidak mau. Nah, berarti dia yang berdosa. Ya, jadi jangan ya. Ini ya, kalau berselisih melampaui batas ya. Atau orang yang khosam, ini di sini juga bisa bermakna khosoma, ini orang yang berbantah-bantahan. Nah, itu ya. Khosoma di sini jika dia khosoma, dia saling berbantah-bantahan, mereka melampaui batas ya. Jadi hati-hati, kita tinggalkan berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan yang melampaui batas ini ya sampai saling mencela, bahkan naudzubillah saling mengkafirkan 2 orang muslim, atau dia mengatakan yang batil itu hak, atau dia memutar yang hak dia katakan batil. Ini juga termasuk melampaui batas dalam berbantah-bantahan, khosoma ya. Maka kita tinggalkan berbantah-bantahan seperti ini. Kemudian sifat yang disebutkan dalam yang kelima dalam riwayat ini, idza ahada ghadaro. Ini hampir sama maknanya dengan idza wa'ada akhlafa. Jika dia membuat perjanjian, dia melanggarnya. Ini hampir sama dengan idza wa'ada akhlafa ya. Itu sama maknanya. Taib, ini 5 bentuk nifak amali yang apabila seorang muslim melakukannya, dia tidak dihukumi kufur, tidak, dan dia tidak berada di neraka ya selamanya, tidak. Tapi dia berdosa dengan dosa yang besar ya, wajib segera bertobat darinya. Banyak. Taib. Selesai pembahasan tentang nifak ya secara ringkas. Sekarang pembahasan tentang togut. Taib, kayaknya togut ini insyaallah tentang togut berarti kita selesaikan saja pada pertemuan berikut ya, insyaallah. Adik mau ada ini soalnya apa?
Baru jam 10. Belum jam 10. Masih bisa lanjut Umahat? Bisa. Ya. Kata Abdurrahman, so boleh juga kage solala Umahat. Iya, boleh ini, boleh Ustazah ya, Ustazah. Boleh. Oke. Kita ringkas saja. Insyaallah kita agak percepat. Baik. Silakan baca. Makna tagut wa ru'usuhu wa ru'usu anwa'i. Naam, cukup. Barakallahu fiik. Ahsant. Makna tagut, makna dari at-tagut. Wa ru'usu, dan ru'us, pembesar-pembesar, anwa'ihi, macam-macamnya. Ru'usu itu jamak dari ro'is. Ro'is itu pembesar, pemimpin. Jamaknya ru'us, dari kata kepala ya. Pembesar-pembesar tagut. Kata beliau, saya baca, terjemahkan, dan insyaallah saya seringkas mungkin insyaallah. I'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, di sini terdapat faedah bagaimana kasih sayang seorang ulama kepada mad'unya, kepada orang-orang yang dia dakwahi. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sering dalam kitab-kitab beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini kan kasih sayang, doa rahmat. Ya. Jadi ini juga harus dimiliki oleh seorang dai, dan juga kepada orang tua yang mendidik anak-anaknya. Kan ya, para bapak-bapak dan ibu-ibu itu dai, mendidik anak-anaknya minimal harus di atas kasih sayang. Sering doakan rahmat kepada anaknya, walaupun kita mungkin terkadang marah. Ya, ini nasihat bagi kita semua, termasuk kepada saya juga. Kan kalau marah itu, doakan anak kita, barakallahu fik ya. Nah, walaupun mungkin nadanya beda ya. Barakallahu fiik. Jangan ulangi ya, begitu misalnya. Tapi doakan. Nah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna awwala, sesungguhnya yang pertama, sesungguhnya yang pertama, ma faradallahu, apa yang Allah wajibkan, ala bani Adam, atas bani Adam, itu manusia semuanya. Yang pertama Allah wajibkan adalah apa? Al-kufru bit-tagut, kufur kepada tagut. Wal imanu billah, dan beriman kepada Allah. Ya, jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut, ini yang pertama disebutkan. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, sungguh dia telah istimsak, telah beristamsaka, telah berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lan fisama laha, yang tidak akan dia tercerai berai dari hal tersebut. Kemudian beliau bawakan firman Allah. Paling bagusnya misalnya, seharusnya yang dijadikan dalil ini adalah yang tadi. Ya, fama yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, tapi tentu ulama lebih mengetahui ya dengan apa yang mereka sebutkan. Beliau bawakan dalil, mana dalil bahwasanya yang pertama Allah perintahkan kepada anak manusia, kepada Bani Adam itu adalah kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah saja. Itu firman Allah, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Surat An-Nahl 36. Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul. Jadi setiap umat itu pasti ada rasulnya. Setiap umat pasti rasulnya, ada rasulnya, dan rasul itu diutus khusus pada umat tersebut. Adapun nabi diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa perintahnya kepada rasul itu kepada umatnya? Ani'budullah, beribadalah hanya kepada Allah, wajtanibu at-tagut, dan jauhilah tagut. Nanti akan beliau jelaskan apa sih itu tagut itu.
Fa amma sifatul kufri bitaghut, adapun yang dimaksud dengan kufur kepada tagut dalam ayat tadi, kata penulis, fa anta ataqida butlana ibadati ghairillah. Maksudnya kita disuruh menjauhi tagut dalam ayat tadi yang tadi kita baca surat An-Nahl 36 tadi. Maksudnya apa kita disuruh menjauhi tagut? Apakah kita hanya menjauhi lari menjauh dari berhala atau bagaimana? Nah, yang dimaksud dengan menjauhi tagut di sini kata beliau taqida butlana bi ibadati ghairillah. Engkau meyakini batilnya beribadah kepada selain Allah. Itu maksud menjauhi tagut. Satu, garis bawahi di situ. Maksud menjauhi tagut dalam ayat tadi, engkau meyakini, i'tiqad, harus yakin dulu tentang batilnya, tentang haramnya, tentang tidak bolehnya beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, watatrukaha. Yang kedua, engkau meninggalkannya. Yakin tidak boleh beribadah kepada selain Allah dan tinggalkan. Jangan yakin tidak boleh beribadah kepada Allah, tapi malah melakukannya. Harus tinggalkan juga. Yang ketiga, watubghidaha, dan engkau membencinya. Membenci peribadatan kepada selain Allah. Yang keempat, wa tukaffiru ahlaha, engkau mengkafirkan pelakunya. Tuh, orang yang beribadah kepada selain Allah kita katakan kafir. Wa tu'adiyahum, dan memusuhi mereka, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Ini makna menjauhi tagut dalam ayat tadi. Ya, fajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Maksudnya adalah satu, meyakini tidak boleh, batil, haram beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, menjauhi beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, membenci beribadah kepada selain Allah. Yang keempat, mengkafirkan pelaku ibadah kepada selain Allah. Yang kelima, memusuhi pelaku-pelaku yang beribadah kepada selain Allah. Itu makna menjauhi tagut. Wa amma ma'nal imani billah, adapun makna beriman kepada Allah dalam ayat tadi ya. Ani'budullaha, beriman kepada Allah, ibadahlah kepada Allah. Fa anta taqida an Allah huwal ilahu al-ma'budu wahdahu duna man siwahu. Maknanya adalah apa? Anta taqida, engkau meyakini bahwasanya Allah dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Yang pertama itu. Wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadah kulli halillah. Yang kedua, wa tukhlisa, dan engkau mengikhlaskan jami'a anwa'il ibadah, semua macam ibadah. Kulliha, semuanya lillah, untuk Allah. Tuh, semua ibadah. Dan ibadah yang sudah sering kita ulang-ulang itu luas maknanya. Salat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, menuntut ilmu ibadah, sedekah ibadah, ya, belajar ibadah, mendidik anak ibadah, mencari nafkah bisa jadi ibadah kalau diniatkan. Nah, itu semua kita ikhlaskan untuk Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, watanfiha an kulli ma'budin siwahu. Yang kedua, engkau membebaskan ibadahmu dari segala sesuatu selain Allah, yaitu memurnikan ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Yang keberapa itu? Ketiga. Terus yang keempat, wa tuhibba ahlal ikhlas wa tuwaliyahum. Yang keempat, wa tuhibba, engkau mencintai ahlal ikhlas, orang-orang yang ikhlas, para ulama. Wa tuwaliyahum, dan engkau menolong mereka. Cintai, kita lihat para ulama kita. Yang pertama tentu para sahabat Nabi SAW. Ini orang-orang yang ulama pertama dalam umat ini. Orang-orang yang ikhlas pertama dalam umat ini, ya. Yang hati mereka telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhlas dalam beribadah. Para sahabat, engkau mencintai mereka. Ya, harus kita cinta kepada para sahabat. Kemudian yang berikut, wa tubghidu ahla syirki wa tu'adiyahum, dan engkau membenci orang-orang musyrik dan ya memusuhi mereka. Nah, ini makna dari ani'budullaha wajtanibut tagut. Itu maknanya.
Jadi menjauhi tagut itu bukan cuma kita saya tinggal jauh dari tempat berhala, bukan itu. Walaupun kita tinggal di samping berhala misalnya, Allah Ta'ala kita tinggal, tapi kita membencinya, kita yakin itu batil, kita membenci perbuatan tersebut, ya, kita membenci pelakunya, itu berarti kita termasuk menjauhi tagut. Baik. Kemudian beliau katakan, terus baca ya, dibaca lagi, wa hadhihi millatu. Gantian, yang baca gantian. Silakan. Paragraf ketiga, wa hadhihi keempat. Wa mana? Itu sudah. Paragraf keempat, wa hadhihi millatu Ibrahim. Setengah 11 insyaallah maksimal. Qad kanat Naam, ahsan, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik. Beliau lanjutkan, wa hadhihi, dan inilah millatu Ibrahim, agama Ibrahim. Ini itu maksudnya apa? Yang tadi, ani'budullaha wajtanibut tagut. Inilah agama Ibrahim. Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Itulah agama Nabi Ibrahim. Yang telah membodohi dirinya sendiri orang yang membenci agama ini. Ya, orang yang safiha telah membodohi nafsahu, dirinya sendiri. Man, orang yang raghiba anha, membencinya, membenci agama Nabi Ibrahim, membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu sembahlah Allah dan jauhilah tagut, ya. Wa hadhihi hiyal uswah, dan inilah itu maksudnya kembali lagi ke tadi, ani'budullaha wajtanibut tagut. Inilah hiyal uswah, inilah yang merupakan tauladan yang Allah khabarkan. Tauladan tersebut dalam firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ini suri Allah, dan Allah, qad kanat, sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanatun, suri teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, ya, walladzina ma'ahu, dan pada diri orang-orang yang bersama kalian, bersama Nabi Ibrahim. Jadi kata Allah, ya, wahai orang-orang beriman, telah ada pada diri Ibrahim itu dan pada diri orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim itu suri teladan. Nah, kita berarti disuruh mencontohnya. Apa sih suri teladan itu? Allah sebutkan, idz qalu, ketika mereka mengatakan, itu mereka berarti Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, liqaumihim, kepada kaumnya. Ini suri teladannya, itu ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna, sesungguhnya kami bura'a'u minkum, berlepas diri dari kalian. Ya, berarti berlepas diri dari orang-orang musyrik,
Ya, ini teladan yang Allah suruh kita ikuti. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Itu. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Artinya kami kafir terhadap penyembahan kalian. Kami tidak mengakuinya, kami menganggap itu batil. Wa bada bainana, dan telah tampak antara kami, wa bainakum, dan antara kalian, al adawatu, permusuhan, wal bagdo, dan saling memusuhi, saling marah. Itu. Berarti kita disuruh meneladani ini. Kita pun harus memusuhi, ya, membenci perbuatan syirik dan orang-orangnya. Itu. Tapi ingat, membenci di sini pun ada batas-batas syar'inya. Membenci itu bukan berarti kita menzalimi mereka, tidak. Bukan berarti setiap ada orang musyrik terus kita lempar dengan batu misalnya. Tidak, bukan begitu. Ya. Kita membenci mereka. Tidak boleh ada kecintaan dalam hati kita kepada mereka. Tapi dengan batas-batas syar'i juga. Ya, dengan batas-batas syariat yang sesuai diatur oleh syariat. Ini. Jadi membenci, menjauhi orang-orang musyrik itu termasuk suri tauladan yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti mereka. Selamanya, abadan, ya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman saja kepada Allah. Sampai kalian mentauhidkan Allah saja dan meninggalkan sekutu-sekutu kalian. Itu yang disuruh kita untuk meneladaninya. Kemudian penulis kelanjutkan, ya, kita lihat, silakan ke kitab lagi. Wa tagut, dan tagut, wa amut fa kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati lil ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih wa huwa tagut wa tawaghitu wa tawaghitu kathiratu wa ru'usuhum khamsatun. Naam, cukup. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, sekarang beliau akan mulai menyebutkan apa sih makna dari tagut dan apa macam-macamnya. Beliau mengatakan wa tagut, ada dan tagut. Kita sering baca dalam Al-Qur'an, sering dengar tagut apa sih? Itu amun, ya. Itu maknanya umum. Tagut maknanya umum. Apa maknanya? Fakulu, semua, ma, apa saja, ubida, yang disembah, min dunillah, selain Allah, waradiya, dan yang disembah itu ridho, senang, bil ibadati, dengan penyembahan kepada dirinya, min ma'budin, baik orang yang disembah, ya, au matbu'in, atau yang diikuti, au muto'in, atau yang ditaati, fi ghairi ta'atillah, pada perkara yang bukan ketaatan kepada Allah, wa rasuluhu, dan kepada rasulnya, wa rasulihi, kepada rasulnya, fahuwa tagut, maka dia termasuk tagut. Nah, sekarang saya terjemahkan secara makna. Tulis. Ya, saya terjemahkan tadi kan secara kata per kata, mungkin antuna nanti bingung. Sekarang tulis. Tagut adalah semua yang disembah, yang diikuti, disembah, yang diikuti, yang ditaati, sudah, pada perkara maksiat, dan dia ridho dengan hal tersebut, titik. Nah, itu berarti tagut. Sekali lagi, tagut, segala sesuatu yang disembah,
yang diikuti, yang ditaati dalam perkara maksiat dan dia ridho dengan hal tersebut, maka dia togut. Itulah togut. Ya. Jadi semua apa yang disembah selain Allah itu togut. Pohon-pohon yang disesajeni itu togut bukan? Togut. Kubur-kubur yang dimintai itu togut bukan? Togut. Tapi ingat, ibu-ibu, Nabi Isa disembah. Nabi Isa togut bukan? Bukan. Kenapa? Dia tidak ridho. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, dia disembah dan dia ridho, dia senang. Ya, Nabi Isa tidak ridho. Dan berarti Nabi Isa bukan togut. Tapi perbuatan orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa ini yang syirik. Tapi Nabi Isa tidak dikatakan togut karena dia tidak ridho. Ya. Begitu juga penghuni kubur tadi. Kalau penghuni kubur itu dia seorang ulama yang semasa hidupnya mendakwakan tauhid, dia tidak pernah mengajak orang menyembah dia, yang mengagungkan dia melebihi kedudukannya sampai seperti mengagungkan Allah. Kalau dia selama itu tidak pernah melakukan itu, kemudian dia mati dan kuburnya disembah, maka dia tidak termasuk togut. Tapi perbuatan orang-orang itu syirik. Begitu. Atau diikuti, bukan cuma disembah tapi diikuti. Diikuti fatwa seorang misalnya, padahal fatwa tersebut menyelisihi syariat. Dan dia senang orang ikuti. Dia tahu itu salah fatwanya dan dia ajak orang untuk mengikuti, maka dia juga togut. Tapi kalau dia salah, ulama ini salah, dia diikuti orang, tapi dia tidak senang setelah dia tahu kesalahannya, dia tidak senang, atau dia sudah wasiatkan kepada pengikutnya, ini fatwa saya, tapi kalau kalian tahu ini salah jangan ikuti. Misalnya begitu dia pesan, maka dia tidak termasuk togut. Makanya akan kita dapati para ulama dahulu, para imam yang 4 itu selalu mewanti-wanti hal tersebut. Mereka mengatakan kalau pendapat kami itu menyelisih Al-Quran, maka jangan ikuti. Jangan ikuti. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kurang lebih lafadznya, idza wajadtum fi kitabi hadza khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, fatrukuhu wa qulu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian dapati dalam kitab saya ini, ya beliau punya beberapa kitab. Intinya beliau mengatakan, kalau kalian dapati dalam kitab saya ini perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah, maka tinggalkan, ikutilah sunnah Rasulullah. Nah, berarti kalau ada orang mengikuti Imam Syafi'i, ya, dalam kesalahan, ya, Imam Syafi'i tidak dikatakan togut. Beliau berlepas diri sudah. Beliau sudah nasihati, ini pendapat saya. Tapi kalau kalian pelajari ternyata pendapat saya ini bertentangan dengan sunnah, tinggalkan pendapat saya, kata Imam Syafi'i. Ikutilah sunnah. Dia nggak ridho diikuti dalam kesalahan. Dan juga para ulama yang lain semua mengatakan seperti itu. Nah, intinya togut itu semua yang disembah selain Allah dan dia ridho. Bahkan dia senang dia disembah-sembah. Ya. Sekarang ini lagi viral ya. Ada yang siapa itu ya? Itu tahu. Memang asli viral itu. Gufron itu, Mama Gufron. Mama Gufron. Katanya saya dikabarkan, saya belum lihat sih, ada videonya orang sujud pada dia, cium kakinya. Ada, iya. Nah, dan dia senang tidak? Ya pasti senang, orang dia yang nyuruh kok. Kalau dia tidak senang dia pasti ingkar lagi, jangan. Enggak boleh. Itu sujud hanya kepada Allah. Nah, tapi dia ya togut itu, togut. Wallahi togut. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat, ya dia musyrik, syirkul akbar. Tuh. Ya. Dan yang saya heran, banyak yang percaya. Ya, itu anehnya Indonesia. Kalau dia kan, saya maklumi, dia kan mencari popularitas, mencari pengikut, orangnya itu, si Gufron itu. Itu dia. Yang itu anak-anak heran. Ya, tapi yang percaya sama dia ini yang mengherankan, kok mau loh gitu percaya. Akalnya di mana? Ini menunjukkan bahwa akidah ini harus kita semangat belajar akidah yang benar dan kita dakwakan. Karena di Indonesia ini masih gampang tergelincir dalam masalah akidah. Bahkan yang
akidah yang jelas seperti ini batil saja masih ada orang percaya. Seperti itu. Dia ridho kan? Nah, ini togut. Makanya bagi hati-hati kalau kita juga jangan sampai ridho orang itu ruku-ruku kepada kita kalau ketemu. Ini sering saya nasihati kepada ikhwan-ikhwan. Kalau antum salaman dengan ustaz, salam saja, nak usah bawa maruku-maruku, nak usah nunduk-nunduk, nak usah. Biasa saja. Ya, mungkin ada orang lain yang dia senang kalau dibegitukan. Dia senang kalau ada orang lewat depan dia meruku. Enak boleh. Karena ruku sujud itu ibadah. Termasuk bentuk ibadah mengagungkan. Ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Kalau kita menghormati orang ya salam. Itu ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hormat, salim, pegang tangan. Ya boleh kalau baru ketemu sambil pelukan, ya. Tapi ruku-ruku nggak boleh. Nah, ada ustadz yang mungkin senang di ruku-rukui orang. Kalau saya nggak mau. Walaupun sudah dijelaskan ini, terkadang masih ada juga orang begitu. Kalau salim meruku. Nah, hati-hati jangan sampai kita jadi togut secara tidak sadar. Harus kita jelaskan ini tidak boleh, kita cegah. Nanti antum akan lihat bagaimana para ulama ahlus sunnah, terutama yang zaman sekarang, karena zaman sekarang kan ada video mereka. Ya, Syekh Abdul Razak, ya, ketika ada anak kecil mau salaman dengan beliau, dan anak kecil ini ketika mau ruku dia angkat, bahkan tangannya yang dicium sama Syekh Abdul Razak. Ini mereka para ulama menjaga akhlak mereka kepada Allah. Mereka nggak mau disembah secara gulu berlebih-lebihan. Nah, itu togut. Dan pembesarnya ada 5 di sini kata penulis. Pembesarnya ada 5. Nah, semestinya. Taib. Yang pertama, saya baca saja ya. Al-awalu, yang pertama, asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Ini pembesar togut yang paling pertama, ya jelas syaitan. Ya, syaitan yang memang syaitan yang dia menyeru manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Itu jelas sekali, ya. Syaitan di sini umum, baik dari kalangan jin maupun manusia. Ini kepala togut yang terbesar. Ya, setan dari kalangan jin yang enggak kelihatan maupun ya kalau manusia yang dia mengajak orang untuk menyembah kepada selain Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah kami telah menarik perjanjian dari kalian wahai bani Adam, bahwasanya la ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Ya. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ini yang pertama, ya. Syaitan. Jadi syaitan jelas tagut. Ats-tsani, yang kedua, al-hakimul ha'ir al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Pembesar tagut, ya. Jadi tagut itu banyak, ya, tapi yang disebutkan ini pembesarnya. Ya. Yang kedua, hakim yang zalim, yang dia merubah, al-mughayyir, yang dia al-hakim al-jair, hakim yang zalim. Al-mughayyir, yang dia merubah hukum-hukum Allah. Dan dia merubahnya dalam keadaan dia sengaja. Ya. Beda kalau tidak sengaja. Misalnya dia berijtihad, ternyata ijtihadnya itu tidak sesuai dengan hukum Allah. Maka kalau dia ijtihad, seorang hakim berijtihad, kata Rasul kalau benar dapat berapa? 2 pahala. Kalau dia salah dapat 1 pahala. Itu kalau tanpa dia sengaja. Nah, yang di sini yang maksudnya dia memang jair, memang zalim, dia sengaja merubah hukum Allah. Ya, dengan tujuan untuk mendapatkan ya dunia, agar kedudukannya aman, ya. Seperti itu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa. Kata Allah, tidakkah kalian melihat orang-orang yang menyangka diri mereka beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada engkau dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum engkau. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada para taghut. Nah, lihat. Allah menggambarkan hakim, ya, yang
berhukum dengan selain Allah di sini dengan togut, ya. Mereka ingin berhukum dengan mengambil hukum para togut. Wa qad umiru ay yakfuru bi, padahal mereka sungguh telah diperintahkan untuk kufur kepada togut. Wa yuridu syaitan, dan syaitan ingin ay yudillahum, menyesatkan mereka dolalan ba'ida, dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi hakimnya, ya. Hakimnya, ini orangnya yang berhukum dengan hukum selain Allah. Ingat, yang dia sengaja, ya, sengaja merubah. Kalau dia tidak sengaja, dia berijtihad terhadap suatu hukum ternyata menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka dia tidak berdosa. Bahkan dia dapat satu pahala. Ijtihad hakim, kata Nabi, kalau seorang hakim beristihad kemudian dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dapat 1 pahala. As-salis, yang ketiga, adalah alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum dengan selain dengan apa-apa yang Allah turunkan. Nah, kalau yang tadi hukum hakimnya, yang sekarang lebih umum, orang siapa saja yang dia berhukum dengan selain yang apa Allah turunkan, ya. Wa dalil qaul ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka orang-orang yang kafir. Nah, ini tentu harus ditafsir, ya. Tidak serta-merta kalau orang berhukum dengan selain Allah itu kita katakan kafir, ya. Ini secara mutlak, secara umum. Karena orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu macam-macam motivasinya. Kalau dia memang meyakini hukum Allah itu tidak cocok atau sudah usang diterapkan, maka ini kufur. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah karena yang, ya, perkara-perkara yang dijelaskan oleh para ulama yang tidak sampai kafir, maka tidak serta-merta kita kafirkan. Ar-rabi', yang keempat, alladzi yadda'i ilmal ghaib min dunillah. Nah, ini orang yang mendakwakan dia tahu ilmu yang ghaib, ya, selain Allah. Ya, para dukun, para peramal, ya. Ini masuk juga si Gufron tadi, ya. Dia mendakwakan tahu mengetahui yang ghaib. Ini tagut. Hati-hati. Karena yang mengetahui yang ghaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaibi, Allah Maha mengetahui yang ghaib. Fala yudhiru, dan Allah tidak tampakkan ala ghaibihi, atas keghaiban itu, kepada seorang pun, ahadan. Allah enggak tampakkan ghaib itu. Illa man irtada min rasulin, kecuali Allah tampakkan bagi rasul yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi. Ya, para rasul terkadang tahu perkara yang gaib, seperti Rasulullah SAW terkadang mengetahui perkara yang gaib yang akan terjadi pada, ya, akhir zaman. Nabi tahu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah, bukan beliau tahu sendiri, tidak. Itu pun tidak semua. Nah, apa tujuannya Allah memberitahukan kepada para rasul? Untuk menguatkan dakwah mereka, untuk membuktikan mukjizat bahwa mereka benar-benar rasul, benar-benar utusan Allah. Mereka mengetahui perkara yang gaib atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Nanti artinya, terjemahnya silakan antum lihat sendiri di Al-Qur'an. Dan juga firman Allah bahwasanya hanya Allah lah yang tahu yang gaib, adalah wa indahu mafatihul gaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabis illa fi kitabim mubin. Nah, dan di sisi Allah lah kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa-apa yang ada di darat dan di laut. Tidaklah satu daun jatuh ke dalam bumi ini, ada satu daun yang jatuh pada malam hari, ibu-ibu, barakallahu fikunna, Allah tahu. Di seluruh dunia ini, bayangkan, ada daun satu yang jatuh, daun yang kecil, ya. Daun apa? Daun, ya, itulah. Nah, besar daun cingkeh itu. Daun kelor. Nah, daun kelor itu jatuh di belahan bumi manapun yang ada di dunia ini, dimanapun tempatnya, di dasar lembah, itu Allah tahu. Subhanallah, ya. Tidak ada wala habbatin, tidak juga biji-bijian yang jatuh fi dhulumatil, dalam kegelapan malam, tidak yang kering, tidak yang basah, kecuali Allah tahu. Nah, hanya Allah yang tahu seperti itu. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu, ya, ini togut dia. Jangan kita benarkan. Ini togut. Ya.
kecuali kecuali terdapat dalam tertulis dalam kitab yang nyata. Itulah fil Lauhul Mahfuz. Yang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada qalam untuk menulis ya dalam Lauhul Mahfuz itu segala perkara yang akan terjadi ya 50.000 tahun sebelum perkara itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis, yang kelima, pembesar tagut ya. Jadi dukun-dukun itu pembesar tagut ya. Mereka mengaku mengetahui yang gaib, termasuk paranormal, walaupun tampaknya dia syekh, tampaknya ustadz. Tapi kalau dia sudah berani mengatakan mengetahui yang gaib, walaupun dia tidak ngaku saya mengetahui yang gaib, dia tidak mengaku seperti itu, tapi dia mengkhabarkan perkara yang gaib. Oh, nanti besok akan terjadi begini-begini itu. Nah, itu tagut. Yang kelima, alladzi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Nah, ini yang yu'badu, orang yang yu'badu disembah min dunillah selain Allah, wa huwa radin, dan orang itu ridho bil ibadah dengan penyembahan kepada dia. Nah, dia ridho, dia perintahkan, bahkan dia senang walaupun dia nak perintahkan, tapi dia senang kalau orang ya sujud pada dia. Dia senang orang memuji dia melebihi ya bahkan sama atau bahkan melebihi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senang. Ya, ini tagut, tidak boleh. Adapun kalau dia tidak senang, bahkan selama dia hidup misalnya dia larang, maka dia tidak termasuk tagut. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah sekalipun memerintahkan pengikutnya untuk menyembah dia ataupun ibunya. Tidak pernah. Yang Nabi Isa perintahkan ya bersembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Itu banyak. Silakan baca dalam surat Al-Maidah. Dalilnya firman Allah, wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika tajzihi jahannam kadzalika najid dzalimin. Wa man yaqul, barang siapa yang mengatakan, minhum, di antara mereka, sesungguhnya saya ilahun, adalah Tuhan, min dunillah, selain Allah, fadzalika, maka orang itu tajzihi, balasannya jahannam. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Surat An-Nisa ayat 29. Al-Anbiya ayat 29. Nah, ini ya pembesar tagut yang kelima, yang terakhir ya. Orang yang disembah dan dia ridho. Walaupun ingat, dia tidak menyuruh orang menyembah dia. Tapi kalau ada orang yang menyembah dia dalam bentuk peribadatan apa saja, kan menyembah ini enggak harus sujud. Macam-macam. Ya. Dan dia ridho, dia tidak halak, dia tidak cegah, dia tidak jelaskan, oh ini tidak boleh, maka dia itu tagut. Ya, Nabi SAW pernah datang Mu'adz bin Jabal, baru kembali dari negeri Yaman kalau tidak salah. Yang Mu'adz bin Jabal ini melihat di negeri Yaman orang-orang Nasrani di sana sujud kepada para pendeta mereka, para rahib. Maka ketika balik ke Madinah, beliau datang dan sujud kepada Nabi SAW. Sujud penghormatan. Ya, beliau tentu sujud ini bukan sujud ibadah, cuma menghormati. Tapi Nabi larang. Nabi mengatakan, apa ini wahai Mu'adz? Kok kamu tiba-tiba sujud? Kata Mu'adz, saya melihat di sana orang-orang itu sujud kepada rahib-rahib dan pendeta mereka. Maka engkau yang lebih berhak untuk disujudi. Maka Rasulullah larang, tidak boleh. Ya, Rasulullah ya melarang, harus diingkari karena ini perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nah, inilah 5 pembesar tagut. Kemudian beliau katakan di akhir pembahasan, wa alam anal insana ma yusiru mu'minan billahi illa bil kufri bit taguti wa dalilu qaulu ta'ala, wa alam, ketahuilah sesungguhnya manusia tidak dikatakan beriman. Ingat, lihat garis bawahin, ma yusiru mu'minan, tidak menjadi beriman. Yusir itu artinya tidak menjadi beriman. Ketahuilah manusia itu tidak menjadi beriman kepada Allah kecuali bil kufri bil tagut, kecuali kalau dia mengkufuri tagut. Ingat, harus kufur kepada tagut. Walaupun seorang mengaku beriman, menampakkan diri Islam, mengatakan cinta Allah dan cinta Rasulnya, tapi dia tidak kufur kepada tagut, maka dia tidak beriman. Makna kufur kepada tagut tadi sudah kita jelaskan tadi, ada di awal tadi ya, di awal. Itu makna kufur kepada tagut tadi. Dalilnya firman Allah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, yaitu la ilaha illallah, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian di paragraf yang paling terakhir beliau mengatakan ar-rusydu, ingat ya, ar-rusyd yang dimaksud dengan ar-rusyd adalah dinu Muhammadin, adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ghoi, yang dimaksud dengan al ghoi, penyimpangan, adalah dinu Abi Jahal, adalah agamanya Abu Jahal. Wal urwah, dan yang dimaksud dengan al urwatul wuthqa, yang dimaksud dengan al urwatul wuthqa dalam ayat tadi yaitu syahadat an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Wa hiya mutadamminatun lin nafi wal isbat, dan syahadat la ilaha illallah terkandung dalamnya nafi, menafikan, meniadakan, wal isbat, dan menetapkan. Ini kita sudah bahas di awal ini. Tanfi jami'a anwa'i ibadati an ghairillah, meniadakan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Wa tusbitu jami'a anwa'il ibadah kulli halillah, dan menetapkan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah saja. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya Dia, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya maka kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, selesai kita pembahasan kitab Al-Wajibat. Alhamdulillah. Tentu apa yang kita baca dan kita sampaikan di sini adalah dasar-dasarnya. Adapun penjelasan yang lebih panjang itu kita bisa baca dalam syarah penjelasan para ulama, ya. Dan kalau Allah mudahkan mungkin akan kita bahas, tapi nanti entah kapan insyaallah. Tapi minimal antuna telah mengetahui dasar. Kalau orang yang pokok dasar pondasinya kuat, insyaallah cabangnya juga akan kuat. Itu. Orang bikin rumah pondasinya kuat, maka rumahnya akan kuat. Tapi kalau orang tidak belajar dasar seperti ini, tidak belajar pondasi, maka bangunan agamanya akan mudah runtuh. Dan yang kita pelajari ini adalah dasar-dasar dan pokok-pokok dari akidah. Kalau kita kuasai ini, insyaallah ya, kita bisa berjalan, mengamalkan dan mendakwakan akidah yang benar. Wallahu taala alam bissawab. Afwan, sudah 2 jam ya, hampir 2 jam. Kita akhiri, dan insyaallah pada Sabtu yang akan datang kita akan fokus belajar bahasa Arab dulu ya. Saya belum tambah kitab yang lain. Kita akan fokus pada bahasa Arab. Demikian, barakallahu fikunna. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat, kemudian kita amalkan dan dakwakan kepada keluarga kita. Demikian. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.